Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Pandoyo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas ketersediaannya menjadi narasumber dalam podcast yang kami lakukan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan pada tanggal 2 Mei. Sebelumnya kami ucapkan juga selamat atas terpilihnya Bapak sebagai kepala sekolah terbaik se-Indonesia ya, tingkat SMA Al-Azhar. Selamat ya Pak, luar biasa. Boleh kami berbincang sedikit Pak? Silakan Bu. Masuk ke pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa sih tantangan utama di era pendidikan saat ini dan bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi I think wabarakatuh. speak titel tema ya, kayaknya besar sekali ya. Karena kalau kita bicara pendidikan itu memang dari A sampai Z ya, artinya bukan locally hanya kita bicara bangunan, bukan hanya bicara sekolah ya dalam hal ini, tapi bagaimana pendidikan ini berawal dari A sampai Z dan muaranya adalah bagaimana menjadi manusia seutuhnya ketika sudah lulus dari suatu satuan pendidikan atau sekolah dalam hal ini. Jadi mungkin spoiler saja ya, 1-2 saja tentang beberapa masalah di dunia pendidikan. Secara umum mungkin lebih teknis karena kita berada di SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo dan kita bisa melihat overview tentang pendidikan bahwa salah satu yang menjadi masalah hari ini adalah bagaimana output kita semuanya untuk satuan pendidikan memiliki good attitude, good karakter ketika keluar dari satuan pendidikan. Kalau untuk mohon maaf, orang pintar hari ini di Indonesia sangat banyak. Bahkan kita nggak kekurangan doktoral, profesor. Ya. Tetapi ketika kita bicara tentang orang yang berkarakter, kita akan sangat bisa kekurangan bahan untuk mencontohkan siapa orang-orang yang bisa punya karakter. Itulah yang menjadi salah satu ketika menjadi tantangan di dunia pendidikan atau terutama dalam hal ini adalah di SMA. Karena masa-masa usia SMA ini masa-masa yang luar biasa. Pasti dengan energi mudanya, harapannya kita bisa mengarahkan energi muda itu untuk berkarya yang positif, meraih yang inspirasi yang positif, dan nanti dia akan menyongsong masa depan yang lebih cerah dan cemerlang. Gitu. Lalu untuk harapan Bapak untuk pendidikan di Indonesia 20 tahun ke depannya itu seperti apa Pak? Mungkin ada yang pernah dibayangkan gitu. Ya, kalau kita bisa membayangkan, pasti kita ingin membayangkan pendidikan kita sangat maju. Bagaimana negara-negara maju di dalam dunia pendidikan sangat menginspirasi kita. Bagaimana output lulusan mereka memiliki good attitude, good karakter, ya, di mana mungkin hari ini negara yang dikatakan paling Islami walaupun mungkin belum secara detail Islam, bahkan negara-negara kejujuran pun ternyata malah banyak di secara data di Eropa Timur, di mana ketika ada momennya 10 dompet maka 9 dompet itu pasti akan kembali. Jadi bayangkan kalau itu terjadi di negeri kita, artinya tantangan kita masih banyak untuk menjadi sebuah negara yang dengan pendidikan yang maju dalam hal ini. Artinya kita menginginkan dalam waktu 10-20 tahun mendatang pendidikan kita harapannya bisa selevel Eropa, ya selevel Amerika dalam hal ini untuk dalam arti kualitas pendidikannya. Walaupun juga tidak terlepas kita juga secara keagamaan atau akhiratnya jangan juga sampai terlupakan ketika kita memiliki pendidikan yang maju, tetapi jangan sampai pendidikan yang maju ini menjauhkan kita dari sang pembuat aturan, yaitu Allah SWT. Artinya kita harus sejalan bahwa pendidikan yang maju plus ditambah dengan tawazun atau keseimbangan antara pendidikan yang maju dengan kualitas manusia yang bermoral dalam ini kemudian punya kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, kalau untuk mencapai harapan yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu sudah mulai diupayakan Pak? Terutama di SMA Al-Azhar 7, apakah sudah mulai diupayakan untuk bisa membentuk murid yang good karakter, good attitude tadi? Ya, harapannya kita sudah mulai dari program-program yang kecil, sesuatu yang kecil harapannya menjadi sesuatu yang besar ke depannya. Artinya kita menginginkan anak-anak kita semuanya bukan hanya secara otak encer dalam hal ini, tetapi memiliki karakter yang bagus ya. Dalam hal ini ada beberapa ya di SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo, ada kegiatan-kegiatan yang bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia itu adalah tujuan dari pendidikan itu sendiri ya di dalam undang-undang sisi belajar. Artinya
kita harus menuju ke sana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dan langkah-langkahnya bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan kegiatan-kegiatan habituasi ya, atau pembiasaan keagamaan yang kita lakukan hari ini ya, dengan morning meeting, bagaimana ikrar yang meyakinkan bahwa kita punya Allah yang maha besar dan sebagainya ya, kemudian kedekatan kita dengan Al-Quran, baik itu dengan membaca Al-Quran maupun nanti menghafalkannya maupun nanti juga mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri ya, kemudian nanti kegiatan-kegiatan penunjang di dalam keagamaan ya. Artinya pembiasaan sholat duhur, pembiasaan sholat asar itu adalah bagian dari usaha kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya, kemudian kedekatan kita dengan Al-Quran ya, kemudian terutama di Al-Azhar kita ada pendidikan adab, di mana pendidikan adab ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika anak-anak harus memiliki adab yang baik ya, adab yang bagus. Kriteria adab yang diinginkan ada 12 ya, harapannya ada kepada Allah, Rasul, Islam ya, termasuk nanti adab kita terhadap apalagi yang kita anak-anak SMA ini adab terhadap semuanya bermedsos ya, adab terhadap kepada mohon maaf orang yang non muslim. Artinya kita harus punya adab itu sendiri untuk bagaimana kita juga satu sisi kita yakin dengan keyakinan beragama kita, satu sisi kita juga tetap harus menghormati atau menghargai pemeluk agama lain dan ranah-ranah muamalah atau hubungan baik kita. Ya, sebagai penutup ya Pak, pertanyaan yang terakhir, apa saja sih suka dan duka dan mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para Bapak Ibu guru di sini dan juga murid-murid SMA Islam Al-Azhar 7 Sukoharjo? Ya, alhamdulillah. Kalau dengan Bapak Ibu guru, alhamdulillah kita dari awal kita yakinkan, karena ini juga relate ya dengan best practice saya kemarin, yaitu strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Dalam hal ini kinerja guru adalah bagaimana meningkatkan komitmen dan juga meningkatkan motivasi. Itu dalam hal ini ada hal-hal yang non material dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, ukhuwah ya. Seperti dengan bahasa kita adalah madrasati jannati atau sekolahku itu adalah surga. Jadi artinya kita 8 jam bekerja tanpa kutip ya, karena kita mulai berangkat dari jam 7 sampai jam 3. Jangan sampai aktivitas jam 7 sampai jam 3 itu sesuatu yang tidak bernilai. Artinya kita bisa saling tahu sumber ketika ada saudara kita yang mungkin ada kesusahan, kita harus bantu ya. Kalau ada hal yang menyenangkan kita juga ikut tahniah, kemudian menyampaikan kegembiraan. Artinya kita harus membangun hubungan itu. Seperti di dalam kitab Al-Qiyadah Jundiyah itu adalah seorang prajurit yang taat dan komandan yang mengayomi. Itu adalah perpaduan yang sempurna ketika kepala sekolah itu bisa mengayomi sebagai bapak ya istilahnya kepada rekan-rekan guru ya, kemudian rekan-rekan guru juga bisa mengekspresikan seluruh kemampuannya, komitmennya untuk melaksanakan tugas. Itu adalah bagian yang luar biasa untuk bagaimana kita bekerja sama melakukan mendidik anak-anak yang sudah dipercayakan atau diamanahkan kepada kita semuanya. Kemudian kalau buat anak muda atau murid-murid, memang anak-anak SMA ini adalah menurut kami ya, pengalaman kami juga saat masa kuliah abu-abu ya saat itu, ini adalah masa yang terindah ya. Jadi artinya kalian harus menciptakan momen yang paling berbahagia di SMA ini, dan inilah saat kalian untuk bisa berkarya yang terbaik, menghasilkan inspirasi yang positif. Jangan sampai terpikir hal yang negatif. Artinya banyak hal positif yang kita bisa lakukan. Sekian banyak inspirasi yang kita bisa lihat. Anak-anak SMA itu sudah bisa harusnya mengkaryakan mungkin gerakan 10.000 atau 100.000, umumnya donasi 1.000, itu sudah dikalikan berapa umumnya, atau apapun lah gerakan-gerakan positif ya untuk membantu sesama, mungkin kekurangan air di Afrika umumnya, atau mungkin bangun masjid di tempat yang kekurangan tempat ibadah. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan, atau mungkin kita bisa membantu teman-teman kita yang mungkin kekurangan, atau mungkin Allah karuniakan ujian berupa kekurangan di dalam panca indera. Artinya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menginspirasi. Artinya kalian bisa menentukan mulai sekarang untuk menjadi part atau bagian mana secara episode kegemilangan mana di dalam karir kamu yang kamu ingin. Saya tercatat sebagai saya orang yang berkontribusi positif untuk perkembangan umpamanya lingkungan atau perkembangan terhadap dunia pendidikan atau apapun lah. Artinya momen yang terbaik ketika kalian SMA ini manfaatkan buat circle yang terbaik, dalam arti circle yang
saling mendukung, saling motivasi positif ya untuk menuju kebaikan-kebaikan. Karena circle yang positif itu akan sangat bertahan lama dibanding, mohon maaf, circle yang hanya karena kepentingan tertentu, mungkin hanya sama-sama suka film atau sama-sama suka mall atau apapun lah. Karena saya juga bisa membuktikan sendiri ketika saya punya circle yang teman-teman yang dulu saya aktif di Rohis, saya dulu diamanai sebagai ketua umum Rohis semuanya. Saya punya circle yang hampir sampai hari ini kita biasa dengan bareng gitu, walaupun mungkin mohon maaf manajer bank atau dia seorang mungkin pejabat eselon kita biasa kita ngumpul kaosan, celana, mungkin bahkan sarungan kita ngobrol ya, artinya itu akan membuat motivasi yang positif, inspirasi yang positif bagaimana kita bisa membangun circle. Nah itu akan bukan hanya orientasi kita apalagi seorang muslim, not only di dunia ya, tapi juga kita berukhrawi. Artinya kita harus manifestasikan apapun yang kita lakukan hari ini harus punya andil untuk mengantarkan kita menuju surganya Allah SWT. Masya Allah. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kita. Terima kasih juga ilmunya, semoga bisa berguna buat kita semua dan juga yang nonton. Diambil ilmunya karena ini luar biasa sekali ya temanya, tema pendidikan. Masya Allah. Sangat relate buat anak muda sekarang. Ya. Semoga juga bisa menjadi kebaikan untuk Pak Pandoyo dan juga bagi penonton semuanya. Terima kasih. Mohon maaf bila kami ada kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin kami dari OSIS SMA 7 Islam Al-Azhar Solo Baru. Boleh kenalan dulu ke Raka, nama saya? Saya Raka dari Ketua Bidang Pendidikan. Nama saya Zidan, selaku dari bidang Humas. Kali ini kita udah ngundang dua narasumber, Bapak dan Ibu Guru. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Alfi Ihsan dari SMA Islam Al-Azhar 7 Sukoharjo, yaitu mengampu di bidang pendidikan agama Islam. Ya, tentunya ini akan menjadi suatu wacana yang positif nantinya, dan kita harapkan bisa ngobrol dengan santai dan memberikan dampak kepada kita semua. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni Purnaningsih, biasa dipanggil Miss Reni. Saya guru di SMA Al-Azhar 7 Solo Baru, mengampu mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga nanti dari obrolan ini membawa manfaat dan barokah. Amin. Biar nggak perlu banyak basa-basi ini teman-teman, kita langsung aja kasih ke pertanyaan pertama untuk Pak Rifki. Apa momen favorit Pak Rifki selama mengajar di Al-Azhar ini? Iya. Ini dalam lingkup apa dulu? Mesti lingkup di sini atau di luar? Di Al-Azhar sini, sekolah ya. Sini. Kalau kita menengok dalam posisi di ruangan ataupun di lingkungan Al-Azhar sendiri, itu momennya itu banyak sekali. Ya, ketika di hari pertama atau di pertengahan atau di akhir. Ya. Tapi perlu diingat bahwa di Al-Azhar itu tidak hanya pendidikan ataupun kegiatannya itu di dalam saja, tapi juga ada di luar. Kalau kita menengok sejarah Al-Azhar juga fokus kepada pendidikan, tidak hanya di dalam ruangan saja, tapi juga di masyarakat. Dan saya masih ingat bahwa kita mendidik anak-anak itu pasti akan terjun ke masyarakat, ya, pasti akan terjun ke masyarakat. Maka disiapkan. Ya. Kalau menengok tadi Favorit momen yaitu ada tadi yang saya sampaikan, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Kalau di depan mungkin ketika kita ketemu dengan murid yang baru, itu kan banyak yang unyu-unyu, kadang ya belum tahu, belum kenal. Iya. Artinya itu kita lihat itu ya mereka itu seolah-olah itu pasti akan menjadi anak baik gitu. Betul. Tapi kalau kita melihat di perjalanannya, di tengah-tengahnya, itu kita akan tahu sosok seorang murid itu A itu seperti ini, itu B itu seperti ini.
dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam identitas mereka itu mulai nampak, Yeah. gitu kan? Dan kita harus belajar. Gitu. Pasti antara 1 tahun sebelumnya dengan yang ada itu pasti beda. Ya, misalnya kalian sekarang kelas ada yang kelas 11, ada yang kelas 10, gitu kan? Yeah. Itu beda-beda, karakternya itu beda-beda. Kalau kelas 10 itu pasti masih ada wacana untuk selalu mentaati, gitu kan? Iya, Tapi iya. kalau udah kelas 11 itu beda. Ada sedikit rasa pemberontakan di situ, ya kan? Nah, benar kan? Ada sedikit rasa pemberontakan di situ, ya kan? Mulai agak sulit diatur, gitu kan? Itu karena jati dirinya mulai muncul. Itu di fase pertengahan. Nah, nanti di fase terakhir, fase ketiga itu mereka akan merasa kehilangan, merasa kapan saya bisa mengulangi lagi, gitu kan? Saya selalu terapkan bahwa Mas, Mbak, kalian tuh di SMA itu punya fase yang namanya transisi. Kalian bisa dibantu oleh orang tua, kalian bisa mendapatkan bantuan dari luar gitu. Tapi ketika kalian sudah meninggalkan SMA, kalian akan berjuang sendiri. Nggak mungkin kalian itu di kampus tuh nanti minta bantuan orang tua, langsung dikembalikan kayak anak Kecil. SD, ya kan? Jadi tidak dianukan anak SMP, tidak langsung anak SD, bahkan anak TK gitu kan. Jadi embel-embel itu menurut saya itu seperti ada berapa tergantung tadi ya kan. Kalau di awal ya seperti itu kurang lebihnya, kalau di tengah ya seperti itu, kalau di akhir ya seperti ya mungkin. Ya. Tapi ada nggak sih yang kayak dari awal tuh sudah kelihatan dia membentrok gitu loh, bentrok gitu, memberontak. Pasti ada, ya kan? Contoh, kalau dalam kegiatan di Al-Azhar ini kan ada yang namanya MOM, kan? Masa orientasi murid. Dan itu berbeda dengan yang ada di sekolah-sekolah yang lain. Itu pasti ada. Jangankan ketika biasanya kan 3 hari atau berapa hari. Jangankan di akhir-akhir, bahkan ketika itu baru datang, itu kadang itu kita sudah mengamati, oh ini calon anak yang harus mendapatkan perhatian. Artinya kita kan dapat informasinya kan maaf karena kita itu sekolahnya itu berkesinambungan, jadi tidak dari sekolah yang lain, tapi kita punya adik kelas yaitu ada sekolah di bawahnya yaitu SMP, kan kita sudah tahu dan kita juga mendapatkan informasi. Kadang kita juga dikasih tahu sama guru-guru, nah ini loh, ini nanti minta tolong untuk diawasnya. Berarti itu sudah menunjukkan alarm bagi kita untuk mensilusi ataupun memperhatikan supaya tidak melebar ke teman-teman yang lain. Pasti ada. Oke. Gantian Mas Raka. Oke, terus untuk Mas Reni, Oke. favorit momennya? Favorit momen, sebenarnya kalau dibilang favorit momen, seperti Ustadz Rifki bilang tergantung juga ya. Cuman kalau misalnya percaya bahwa every single moment itu favorite, karena apa? Jadi guru, terutama di level SMA itu dinamikanya cukup tinggi. Kalau misal sebagai guru ngajar akademik, pasti sparkling momennya ketika murid bisa menguasai materinya jelas. Tapi kalau buat Miss Reni sendiri, ada prinsip-prinsip yang Miss Reni percaya bahwa value over score. Jadi nilai itu melebihi sekedar skor gitu. Favorit momennya adalah ketika murid-muridnya Miss Reni, kalau misalnya sih anak-anaknya Miss Reni itu memahami value hidup. Nilai pengetahuan bahasa Inggris tuh bisa kalian pelajari dimanapun kok, even pakai let's say AI, whatever it is lah. Learning assistant tuh banyak, mau pakai Duolingo, mau pakai Google, mau pakai AI apapun bisa. Tapi you cannot learn about like courtesy or adab dan lain sebagainya tuh lewat AI. Betul. Jadi lewat guru gitu deh. Dan sparkling momennya jadi guru tuh salah satunya itu ketemu murid yang nyapa dengan santun aja udah senang banget. Murid ini notice sama halnya kalian merasa happy ketika ada guru yang notice kalian, Mas Raka gitu. Pasti beda kan? Pagi Mas sama Mas Raka apa kabar, itu pasti beda. Itu pun buat guru juga sparkling moment buat guru. Jadi momen favorit gitu. Selain itu kedekatan emosional, kalau misalnya saya bilang bonding. Murid SMA itu dinamikanya tinggi, masalahnya banyak. Mulai dari pribadi, keluarga, mikirin masa depan dan lain sebagainya. Nah, salah satu fungsi guru SMA tuh menurut misalnya adalah fasilitator, assist juga, mendampingi kalian untuk menemukan jati diri,
mendampingi kalian untuk menemukan jalan, atau sebenarnya udah ada jalan tapi nggak punya tujuan. Nah, itulah fungsi guru. Dan ketika kita nemu ada murid yang realize, oh tujuan hidupku ini gitu, misalnya merasa happy ketika seperti itu, ketika bisa membantu teman-teman semua menemukan tujuan hidup, kemudian membangun value hidup, itu jadi favorite moment banget. Dan jadi guru tuh enaknya tuh kayak you're always loved by your kids gitu, selalu dicintai sama murid-muridnya. Itu ya walaupun kalau mungkin misalnya ini galak lah, inilah itulah, tapi I do believe kok kalian itu punya perasaan sayang, suka, cinta sama guru-guru kalian, tapi ekspresinya macam-macam. Sama juga dengan guru juga seperti itu, perhatian, sayang sama murid-muridnya, cuma ekspresinya mungkin beda-beda. Kalau misalnya ini ekspresinya gini, mungkin Ustadz Rifki berbeda lagi dan lain sebagainya. Tapi for sure tujuan akhirnya adalah mau membuat teman-teman semua jadi baik gitu. Jadi kalau favorite moment adalah setiap kita bisa membuat anak-anak kita menemukan jati diri, menemukan value hidup. Itu misalnya ini sih merasa itu momen-momen terbaik, karena merasa bahwa oh ternyata saya ada manfaatnya gitu, eksistensi saya itu ada gunanya gitu. Kalau itu misalnya ini sih. Oke. Ini saya teringat ketika perjalanan dari Demak ke sini kemarin itu gini. Jadi kadang itu dalam pandangan murid itu kurang mengenakan, ya kan? Tapi dalam pandangan sebagai mu'alim ataupun pengajar itu kadang punya nilai sendiri. Misal, kadang ada guru yang cuek, gitu kan? Itu kadang itu mereka itu menginginkan supaya tidak ada ketergantungan padanya. Misalnya, Mas Raka itu menganggap saya cuek, gitu kan? Itu karena kadang itu guru itu menjaga keikhlasan. Iya benar. Misal kalau maaf ya, kadang itu ini kalau kita terlalu dekat dengan ini, misal saya sama Mas Raka terlalu dekat, ya kan? Tapi saya tidak dekat dengan kamu, itu kan akan menjadi sebuah kecemburuan sendiri ya. Subjektivitas. Gitu kan? Ya, artinya tetap di belakang itu pasti guru itu akan menginginkan semua anaknya itu sukses, ya kan? Menganut sukses. Gitu. Kadang momennya itu tidak didapatkan ketika di sekolah, tapi di luar kadang. Ya. Kadang kalian itu kalau temu sama sama guru yang lain itu di luar tuh akrab, tapi di sini kadang kereng. Ataupun bisa di luar itu kereng, kadang di sini itu akrab. Itu bisa. Jadi momen itu banyak sekali. Tergantung momen yang mana yang diinginkan ataupun menjadi gambaran bagi kita semua. Oke. Ya. Terus pertanyaan lagi ke Pak Rifki nih, struggle apa atau kesusahan apa yang pernah dilalui Pak Rifki sama Miss Reni selama mengajar di sini? Kalau kesusahan itu pasti ada. Kesusahan itu biasanya kesusahan itu yang agak sulit. Itu kadang itu menyamakan pola pikir, itu yang menjadi kesulitan. Ya, apalagi dari masing-masing. Kalau secara profesional kan harusnya kan tidak memandang, misal seperti ini. Kalau ada masalah di rumah atau apalah sama kawan itu kan, itu seharusnya kan tidak dibawa di pekerjaan. Kita harus profesional, nggak bisa karpu ataupun kemauan saya itu seperti ini. Kemudian si A itu menginginkan ini, si B itu menginginkan ini, tidak bisa. Itu kadang itu yang menjadi kesulitan kita. Tapi kalau dalam masalah pembelajaran, itu namanya kesulitan tuh dipakai murid ketika ditanya dan kita dianggap tidak boleh seudon, ya kan? Tidak boleh seudon. Padahal kalau prinsip saya itu seudon itu harus, ya kan? Misal saya menerangkan ini, kemudian saya seudon kepada Mas Sijan misalnya. Mas Sijan ini saya seudonnya dia itu belum paham, maka akan saya tanyai terus supaya sampai paham. Itu seudon saya, ya kan? Boleh tidak seudon? Kalau menurut saya pribadi itu seudon itu boleh dalam masa pembelajaran. Tapi kalau yang lain tidak boleh memang, ya kan? Coba kalau saya itu husnudon kepada kalian, ketika saya menerangkan langsung paham, hancur lah, ya kan? Saya tidak akan tanya lagi, ya kan? Masa bodoh artinya. Tapi kalau seudon itu berprasangka kalau Mas Zaidan itu tidak paham, nah berarti saya nanya, kalau sudah paham, alhamdulillah, gitu, ya kan? Kesulitannya itu ketika
tadi ya apa namanya menyamakan pola pikir, ya kan? Inginnya misal kalau dalam pendidikan itu guru sama murid misal, itu guru itu pengennya gini, murid juga mempunyai kemauan sendiri, gitu kan? Apalagi maaf ya, kadang itu murid itu masuk sekolah atau ini bukan karena keinginan sendiri, jadi menuntut ilmunya itu bukan karena keinginan sendiri, dorongan dari yang lain, itu sulit, ya kan? Harus membuat menerangkan bahwa ini itu kebutuhan masing-masing gitu, kebutuhan murid bukan kebutuhan orang tua, ya kan? Itu kadang itu yang membuat kita, artinya harus ada yang namanya kerjasama, ya. Tidak bisa kita itu berjalan sendiri, tidak bisa. Harus ada yang punya kerjasamanya, itu yang kadang itu kita sulit untuk bisa membentukkan. Tapi ini harus dilatih. Kalau tidak dilatih ya tidak bisa. Ya mungkin itu. Nanti biar ditambah sama Miss Reni. Oke. Terus Miss Reni. Strugglingnya Pak ngajar atau apa nih? Struggling apa ini? Selama di Al-Azhar. Sama ngajar di Al-Azhar. Sebenarnya kalau masalah struggling sebenarnya sama sih. Seperti Ustadz Rifki bilang, karena kita itu beranjak dari background yang beda-beda, entah itu sesama guru atau guru dengan murid atau sesama murid, pasti ada yang namanya perbedaan-perbedaan, karena pasti value of life-nya beda, cara pandang hidupnya beda, dan itu butuh keselarasan dalam artian saling memahami juga. Mungkin strugglingnya jadi guru ketika misal kayak apa ya, kalau misalnya bilang kalau di pelajaran mungkin ketika kayak kok banyak yang fail ya gitu kan, biasanya langsung ke diri sendiri, aduh ini ngajarnya gimana ya, aduh kurang apa gitu, itu ke diri sendiri. Tapi kadang kalau misalnya ini sih lebih merasa struggling ketika menghadapi perbedaan murid, dalam artian kayak jadi refleksi diri ketika menghadapi berbagai murid dengan background beda-beda, permasalahan beda-beda, itu cukup struggling. Misal jadi wali kelas aja ngadepin 29 anak dengan karakter masing-masing yang beda, yang ada yang terbuka, ada yang pendiam, ada yang normatif, ada yang unik dan lain sebagainya. Itu butuh perjuangan memang. Tapi balik lagi, menurut Miss Reni semuanya itu bisa dikomunikasikan. Tinggal kita mau observe aja, kita lihat, oh tipikal anak ini seperti ini gitu. Oh ketika pun saya misal ngobrol dengan Ustadz Rifki, tentu beda saya ngobrol dengan misalkan dengan Pak Rizal, semuanya kan disesuaikan, dan saya pikir sama menghadapi murid juga seperti itu. Jadi strugglingnya lebih ke seperti itu. Sama mungkin secara kalau saya pribadi, sebelumnya saya pernah mengajar selama 7 tahun di sekolah dengan konsep homogen. Homogennya gimana? Jadi putra sendiri, putri sendiri, dan basicnya adalah boarding school yang aturannya sangat ketat gitu. Dan ketika kesini saya akui saya culture shock, dalam artian background muridnya berbeda. Kalau di sini kan heterogen, campur, bermacam-macam background dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat saya cukup awal-awal struggling, gimana ya? Saya tidak bisa menerapkan cara mengajar atau pendampingan yang sama ketika saya di sekolah yang lama dengan di sini. Jadi balik lagi, ketika kita masuk di lingkungan baru, first of all ya observe dulu, lihat dulu, kemudian cari tahu harus seperti apa, need analysis, misalkan murid-muridnya butuh seperti ini, harusnya gini. Saya nggak bisa menyamaratakan. Pun di sekolah ini, di satu kelas yang sama juga treatmentnya tidak bisa disamaratakan. Jadi ya part of teacher's life lah ya, kalau kayak gitu tuh emang mesti banyak belajar, banyak refleksi, banyak melihat sekeliling, sama ya tanya-tanya sama senior, kalau misalkan di sini gimana ya Bu, gimana ya Pak, soalnya kan nggak bisa kita menerapkan aturan yang di sekolah lama dengan di sini, karena memang tadi pasti beda, iklimnya beda, kulturnya beda gitu. Itu aja sih kalau misalnya ini, tapi overall ya menyenangkan, dalam artian menghadapi anak unik misal itu ya struggling menghadapi anak unik. Tapi satu hal yang selalu Miss Reni tanamkan, bahwa setiap anak itu adalah benih kebaikan, datangnya dari Allah. Setiap benih itu baik. Kalau dia ketika tumbuh itu bermasalah, bukan benihnya yang bermasalah, bisa jadi yang nanam. Nggak mungkin kaktus saya tanam di atas air.
Nggak mungkin bunga lili saya taruh di gurun. Keren, Kembali keren. lagi refleksi diri kan. Lihat, oh ini tipikalnya gini, nggak bisa saya treatment dengan keras. Oh tipikal ini harus dibombong. Oh yang ini modelnya mau gaya so asik, oh bisa gitu. Nah itulah makanya kembali lagi ketika udah benar-benar kesulit menghadapi murid, balik lagi ingat bahwa anak-anak ini tuh datangnya dari Allah. Mereka benih-benih kebaikan. Jadi kita yang harus lihat juga gitu seperti apa backgroundnya. Kita lihat apakah misalkan kita nanam tanaman aja kita lihat kok dapat sinar matahari apa enggak, asupan airnya cukup apa enggak, kayak gitu. Sama halnya dengan mendampingi teman-teman semua bertumbuh gitu. Kayak kalau misalnya ini sih itu. Oke, tadi kan Miss Reni bilang sebelum menjadi guru di sekolah sini kan dulu sekolahnya kayak di boarding school. Iya, Dan betul. aturannya ketat banget. Iya. Setelah datang ke sini katanya culture shock dan pernah jadi wali kelas dengan menanggapi 29 murid dengan karakteristik berbeda-beda ya. 29 apa 28 ya? Oh iya 28. Dengan karakter yang 29-nya Miss berbeda-beda. Reni. Ya karakternya beda-beda. Nah, gimana sih cara menyikapinya? Kalau perbedaan itu tadi balik lagi ya. Kalau saya selalu percaya guru itu punya tanggung jawab pendampingan semacam itu, dan menurut saya di usia remaja itu sisi-sisi psikologis itu harus diperhatikan, mental dan lain sebagainya. Dan ketika saya menghadapi 28 anak dengan keunikannya masing-masing, satu yang saya terapkan adalah tadi kayak prinsip dasarnya, benih-benihnya baik, tapi ingat setiap benih punya karakternya. Biji semangka harus ditanam di mana, biji bunga matahari di mana, biji tanaman kaktus di mana, itu lihat lagi. Saya ketika saya menghadapi anak-anak yang tipikalnya produktif, nggak bisa saya samakan dengan anak-anak yang chill. Oke. Gaya belajarnya aja udah beda. Ada anak-anak yang modelnya lebih ke fisik, dalam artian mereka punya kecerdasan fisik yang lebih bagus daripada yang lain. Mungkin nggak bisa duduk diam gitu. Ya itu akan sulit kalau saya paksa kamu duduk diam gini, nggak bisa. Jadi approach-nya yang harus disesuaikan gitu. Kalau misalkan menghadapi anak-anak yang gini ya tadi observe setiap anak modelnya seperti apa, approach-nya pasti beda. Disesuaikan aja pendekatannya gitu, biar lebih enak. Mereka satu prinsipnya juga membuat anak nyaman dulu. Kalau udah nyaman ada bonding, kita enak ngobrolnya. Tapi tadi seperti Ustadz Rifki bilang, setiap guru punya karakternya masing-masing, caranya beda-beda. Dan tadi dekat boleh, tapi tetap ada jarak dalam artian bersikap profesional. Jangan sampai kedekatan personal atau bonding personal itu menjadi sebuah ancaman tersendiri terhadap penilaian objektif. Karena bisa jadi kalau udah deket tuh langsung subjektivitasnya muncul kayak gitu. Jadi memang ya kayak main layangan aja, tarik ulur, harus pintar-pintar mengolah kayak gitu. Kalau mungkin kalau kelas 10 ada yang pernah kena omel Miss Reni pasti. Kalau misalkan chill diajak santai ayo gitu. Tapi kalau prinsipnya kalau kalian nyaman, kalau kalian enak, saya juga enak. Tapi once you make such kind of problem, ya Miss Reni udah beda lagi treatmentnya gitu. Kalau Miss Reni kayak gitu. Kalau dari Pak Pak Rifki, cara menyikapinya bagaimana? Menyikapi tadi kesulitan. Kalau kesulitan ini yang telah tertanam bahwa namanya kesulitan tuh dimanapun tuh ada. Misalnya dalam fikih dakwah itu ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, ya. Meskipun kita untuk menyelesaikannya itu tidak bisa ya. Bahkan sampai tidak nyampe di angka 5% untuk menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Tapi kita yakin bahwa kalau kita pindah ke masalah yang lain pasti juga ada masalah, ya kan? Pasti ada masalah. Misal saya itu disuruh ngajar di sini, ya, dengan masalahnya kompleks misalnya ya. Misal ada yang dikasih tahu malah melawan gitu kan, ada yang kasih tahu sekali langsung patuh gitu kan, ada yang dikasih pengertian berapa kali baru patuh gitu kan, ada. Itu ketika saya ngajar di luar pasti ada masalah yang lain ya, kadang sama masalahnya, kadang tambah berat ya kan. Biasanya orang yang keluar dari satu masalah kemudian dia itu pindah ke masalah yang lain
menganggap masalahnya itu semakin berat, ya kan? Padahal sebenarnya tidak, sama, perbandingannya sama, ya kan? Misal kalau saya selalu terapkan kepada teman-teman itu yang maaf ya, yang mau pindah di sini, maksudnya guru itu yang mau pindah, terus saya tidak kuat lagi di SMA Al-Azhar gitu kan, dan pindah kemana? Saya selalu wanti-wanti seperti ini. Antum itu kalau di sini dengan kondisi seperti ini lahan dakwah kalian itu antum itu seperti ini tidak kuat. Nah, nanti kalau di luar juga mempunyai problem atau masalah sendiri, ya kan? Sama masalahnya, sama penyelesaiannya sama. Allah itu memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan sesuai dengan standar kita, ya, dengan standar kita. Jadi tidak boleh membandingkan, dia itu mampu, kita tidak mampu, tidak bisa. Sesuai dengan standar kita masing-masing. Bebannya itu sesuai dengan sama. Saya itu kuat mengangkat beban 50 kilo, ya kan? Tapi kalau kita melihat Afan, meskipun kecil, tapi dia itu bisa mengangkat 75 kilo, ya kan? Karena dia itu sudah berlatih, saya tidak berlatih. Gitu. Itu mengatasi kalau saya ngaji sama Gus Bah itu, ya udah, hidup itu dibuat enjoy, ya kan? Memang satu saat itu kita kadang itu keras, ya udah pas saat itu aja, setelah itu ya udah nggak usah keras gitu. Kita nggak tahu diri dari manusia itu bisa jadi sekarang nggak paham, 7 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang itu baru paham. Al-Quran menyebutkan itu keturunan itu untuk mewaris itu sampai 7 keturunan. Kalau dalam istilahnya dalam Al-Quran lagi itu diteliti sama orang Jawa yang menerapkan di Jawa itu sampai 16 keturunan. Maka di dalam silsilah Jawa itu ada 16 penamaan dalam keturunan, ya kan? Sampai saya lupa itu ada yang kan kita itu saya, bapak, terus kakek, terus Cangga sama apa? Udek-udek sibur. Bosok sampai itu kan itu sampai 16 Silsilah. penamaannya. Tadi kita tidak tahu, ya kan? Kalau saya bersihkan dulu itu saya belajar bahasa Arab itu mulai kelas 4 SD. Tapi saya pahamnya itu 1 SMA. Coba bayangkan, hanya mengharokati fathah kasroh. Kenapa kok dibaca fathah? Kenapa dibaca kasroh? Jawabannya itu saya temukan ketika sudah kelas 1 SMA. Lama kan? Lama. Kadang itu kita mendapatkan ilmu itu tidak langsung terterapkan sekarang juga bisa. Besok. Iya. Siapa yang nyangka yang dulunya itu menang tidak bisa tapi masuk kedokteran. Iya. Intinya dalam masalah menyikapi itu, kalau masalah dalam pemahaman saya biarkan, ya memang itu kemampuan mereka, gitu kan, kemampuan murid-murid, ya kan. Tapi untuk masalah yang namanya adab, nah itu harus ditekankan. Tidak bisa kita nunggu nanti, tidak bisa. Tapi kalau pemahaman ilmu itu bisa dicari nanti. Tapi kalau adab tidak bisa. Adab itu harus dipelajari dan harus dipraktekkan. Namanya adab itu hasil dari ilmu, ya kan. Sedikit tapi kalau itu sudah masuk, itu sudah menjadi kebanggaan luar biasa bagi guru. Itu menjadi amal jariah bagi kita, kan? Tapi kalau ilmu kan belum tentu. Kalian mendapatkan ilmu bisa untuk baik, bisa untuk buruk, ya kan? Para koruptor itu enggak pintar-pintar, ya kan? Wah, itu pintar-pintar itu. Itu tergantung nanti kalau digunakan buruk, alam ya. Apakah itu nanti masuk kita, ya kan? Misal ilmu makar, ya kan? Makar itu tipu daya, ya kan? Memang kita mengajarkan ilmu makar misalnya, ilmu tipu daya, ya kan? Tapi ilmu tipu daya itu untuk mengelabuhi musuh, ya kan? Supaya tidak menyerang kita. Tapi kalian gunakan untuk kejahatan ataupun untuk diri kalian sendiri, kepribadian kalian sendiri, ya kan? Korupsi itu kan harusnya dilarang, ya kan? Nah, kalian gunakan ilmu tersebut itu menjadi amal jariah atau enggak? Maksudnya jadi amal yang mengalir ke gurunya atau tidak? Itu yang jadi masalah. Nah, itu yang perlu diwaspadai ataupun perlu diingatkan bahwa kalau masalah itu tidak apa-apa, masalah pribadi itu masing-masing besok bisa terselesaikan. Tapi kalau masalah ada harus
Kalau saya sendiri seperti itu. Terus pokoknya kalau kalian berdengar ya udah. Ya. Setuju, nggak ada yang namanya kursus adab singkat, Iya. nggak pernah ada. Karena memang habit harus ditanamkan sejak dini juga gitu. Beda sama pelajaran ketinggalan, kalian ikut kelas intensif masih bisa, tapi adab tuh nggak bisa. Makanya ada yang bilang adab sebelum ilmu. Gitu. Adab dulu, adab yang dikuatkan. Terus buat Miss Reni, Ya. apa aja tantangan utama dalam pendidikan saat ini? Kalau menurut misalnya tantangan pendidikan banyak ya. Let's say kalau misalkan masalah pembelajaran kelas aja. Pembelajaran kelas itu tantangannya cukup banyak, terutama untuk anak-anak remaja dalam artian anak-anak yang mudah terdistraksi. Let's say Yang gadget, dikit-dikit itu, Ya. HP. HP. HP tuh banyak banget dalam artian ketika teman-teman sudah terdistraksi, kami belajar di kelas sudah terdistraksi dengan HP, scroll social media, playing games, itu tantangan terbesar. Kalau dibilang gadget tuh nggak ada masalah, gadget tuh something netral, cuman kita bawanya aja ke arah mana gitu loh. Ketika tidak bisa digunakan secara proper itu bakal harmful banget gitu. Kadang teman-teman kadang saya mikirin gini loh, main game itu bisa nanti-nanti, belajar di sekolah sama guru tuh ya saat itu aja gitu. Iya. Kadang misalnya bilang, udahlah matiin dulu, game belum akan punah kok sampai nanti jam 14, jam 16 kalian di rumah bisa playing games gitu. Nanti masih ada gitu. Cuman kan kadang ya balik lagi ke remaja itu dorongan untuk senengnya mungkin lebih besar gitu. Jadi udah main game sekarang bareng teman, mabar di kelas. Nah itu, atau scroll social media ketika kelasnya mungkin menurut teman-teman udah kayak merasa getting bored di kelas, kemudian terus scroll IG, scroll TikTok, dan itu addiction kan. Scroll satu hal, topik X, explore tuh bakal ngarah ke situ terus, algoritmanya jalan dan nonstop. Awalnya kadang simple, misalnya teman-teman nih mau belajar, bentar lihat IG bentar 5 menit itu ngelihat satu topik, nah si IG ini akan ngasih yang sama terus Sampai dan 5 itu jam. nggak kerasa 2 jam loh, kok udah jam segini gitu loh. Ya makanya kan nikmat waktu tuh melenakan kan. Kalau misalkan kayak gitu, itu balik lagi ke apa ya, ke diri teman-teman, bagaimana teman-teman menghadapi hal-hal semacam itu. Selain itu mungkin ini juga ya, kayak ada itu juga perlu ditekankan lagi, bagaimana teman-teman bersikap kepada guru, sesama teman dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan masalah distraksi itu, kalau Miss Reni sih selalu ngingetinnya prinsip yang selalu Miss Reni bawa, jangan jadikan surga dengan harga murah pun jangan jadikan masa depan cerah dengan kesenangan sesaat. Playing games, ngobrol sama temen, tiduran di kelas, atau misalkan scroll IG, TikTok itu sesuatu yang menyenangkan, tapi itu sesaat. Sedangkan masa depan kalian tuh jauh lebih penting. Fokus aja dulu sama pencapaian, sama target biar produktif. Nah, hal lain itu bisa dilaksanakan di waktu yang lain gitu. Jadi memang harus pintar-pintar juga pun sebagai guru tuh ya kadang stylannya mesti kendo kenceng ya, dalam artian ya kalau emang nggak bisa di ini ya harus kenceng, dalam artian ya ikutin role-nya gitu. Kalau misalnya bilang this is my class gitu. Oke. Harus ini sih. Kalau tantangannya ya itulah. Biar remaja kalian sendiri mengalami lah. Kalau menurut teman-teman tantangan apa kalau kalian belajar? Kalau dulu ya. Kalau aku sih tantangan utamanya sih game ya. Oke. Game itu jadi Aku juga. Sama. Intinya pengen dibebaskan gitu kan. Pastinya enggak terlalu banyak aturan. Pokoknya ya semua dengan kemauan kita gitu kan. Itu memang bebas. Penyakit sekarang itu seperti itu ya kan. Maunya ya ikut saya gitu. Saya ikut saya, enggak mau ikut aturan ya kan. Misal saya mau belajar, mau saya bayar kok. Iya benar. Seperti itu ya kan. Itu salah. Freedom tuh nggak selalu bagus. Kalian tuh bayar itu untuk menjadi yang baik gitu Iya. kan. Bukan untuk sesuai dengan keinginan kalian. Enggak, ya. Itu MOU-nya kalian kesini kan bayar itu beda lagi. Kalau misal saya punya perusahaan, bos saya kan, saya menggaji kamu supaya bisa menyelesaikan ini, gitu kan? Ya itu beda lagi. Dalam dunia pendidikan nggak bisa gitu, ya.
Dan kalau dihitung dengan jumlah materi itu tidak sepadan, sebenarnya tidak sepadan. Tadi pagi saya lihat itu ternyata kasus yang banyak terjerat pinjol itu ternyata guru 42%. Iya. Iya. Gede banget. Mungkin di Indonesia ya mungkin ya. Karena apa? Mungkin kesejahteraannya kurang. Ya kan? Itu di luar enggak di sini loh ya. Itu tadi saya baru baca itu seperti itu. 42% itu guru yang terjerat pinjol. Murid itu berapa persen? 1% atau berapa? Ternyata ada murid. Oh, murid juga. Karena mungkin hidos ya, ingin belajar ingin menyimbangi teman-temannya Oh, gitu kan. Gaya Salah hidupnya. satunya itu ini loh. HP. Yang menjadi menjadi masalah itu ini. Ya, lifestyle. Gaya Kalau hidupnya. kalau Lifestyle. mengukurnya ini harta itu sebenarnya belum pantas pakai ataupun dipegangkan kepada murid. Kalau harta loh, ya kan. Kalau kita menengok sejarahnya siapa? Nabi Khidir itu yang nomor 3 itu membenarkan membangun kembali bangunan yang sudah runtuh itu, padahal orangnya masih dan anaknya itu masih ada, ya kan? Tapi belum saatnya untuk diberikan. Kalau sudah waktunya, sudah saatnya untuk diberikan, baru diberikan, ya kan? Anak kecil kalau mewarisi miliaran Bisa. ya kan bisa kan, langsung dikasihkan tidak apa-apa kan, tapi belum waktunya. Belum waktunya. Ya kan? Belum siap, belum Belum matang. siap. Kalau menurutnya ini harta, ya kan? Kalau harta. Tapi kalau ini jenis pendidikan, tapi saya yakin bahwa ini itu harta. Dulu ini itu namanya tersier. Oh, Tersier, Tersier, kebutuhan kebutuhan bukan tersier. kebutuhan pokok. Oh iya. Tapi sekarang itu menjadi Kebutuhan pokok. pokok Iya. Geser. perkembangan zaman. Dan kebutuhan pokok kalian itu sebenarnya apa toh? Untuk HP. Saling komunikasi Iya, ya. komunikasi sih. Kenapa harus harganya 20 juta? Iya. Nah, Udah itu juga. mengikuti yang namanya Gaya hidup. Lifestyle. Iya kan? Nggak apa-apa kalau kalian mampu, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tapi menggunakan sesuai dengan Kebutuhannya, fungsi. nggak apa-apa. Wong dulu itu misal saya beli apel harga 10 juta dengan harga 5.000. Kalau saya mampu 10 juta nggak apa-apa, ya kan? Kita justru menikmati dunia ini kok, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau mampunya yang 5.000 ya yang 5.000. Ya 5.000. Jangan sampai memaksakan diri. Rasakan diri. Nah, yang tadi survei tadi itu 7% kalau nggak salah itu murid terjerat pinjol itu kan ada apa? Kalau guru mungkin ya kalau di sini sih alhamdulillah sudah cukup lah Kesejahteraan. ya, sudah cukup kesejahteraan. Tapi kalau di luar ya saya kira itu ya menengoknya itu ya kalau misalnya itu kan dulu di luar juga gajinya kan hampir sama Iya. ya. Ya di swasta ya. Kalau saya pernah nyebut pernah di gaji ya, saya mukafaahnya itu 1 bulannya kira-kira berapa? Ya nyebut. 200.000. Ada loh. Oh, Iya. 200.000. 1 bulan tuh Ya, ada. pokoknya Dan itu sampai sekarang pun ada yang seperti itu. Teman-teman yang mungkin alhamdulillah kalau guru-guru di swasta secara kesejahteraan terjamin. Ada beberapa teman yang mungkin lulus kemudian mengabdinya di sekolah negeri tapi statusnya bukan pegawai negeri itu. Guru honorer gitu. Iya. ada. 200.000. Iya, kadang Sebulan? Iya. Kadang ada yang modelnya mungkin sebulan 120.000 tapi terimanya dirapel 4 bulan lah. Dia 4 bulan mau hidup pakai apa? Pak Rifki, gimana tantangannya selama pendidikan ini? Tantangannya itu dalam pendidikan yang sekarang ya, sekarang itu tentunya beda dengan masa pendidikan yang dulu saya alami, itu pasti Beda era. Ya. Beda era. Sekarang itu guru itu kayak yang nyetir. Iya. Nyetirnya gimana, Pak? Nyetir itu artinya dibatasi, gitu. Guru itu dibatasi. Ya. Kalau kita menengok dalam bicara dalam pendidikan, itu seharusnya guru itu tidak boleh dibatasi, kan? Bahkan ketika anak pejabat ataupun anak seorang pemimpin itu tidak boleh ngatur, tidak boleh. Harusnya seperti tidak boleh ngatur guru, ya. Tapi kenyataan sekarang itu kadang orang tua ikut cawe-cawe dan ngatur guru, gitu. Padahal dia sendiri itu udah menitipkan, gitu ya. Oh iya. Ya, udah menitipkan anaknya supaya dididik menjadi baik.
tentunya gini, kalau dia itu yakin dengan pendidikan yang ada di Al-Azhar, harusnya udah pasrah bongkoan, artinya udah pasrah secara keseluruhan gitu kan. Sikoh. Ya. Dibebasin. Mau diapakan terserah, ya kan, gitu. Bahkan kalau dulu itu saya pernah ini tuh, kalau disakitin pun, ya kan, itu tidak masalah. Bahkan kalau saya meninggal itu karena perbuatan si murid, Dia ya kan, sendiri. murid kemudian dipukul sama guru, itu tidak apa-apa. Insya Allah itu menjadi syahid. Itu menurut prinsip yang dulu saya pelajari, yang saya pelajari gitu. Makanya dulu saya itu belajar itu sampai dipukul kan, karena saya tahu bahwa itu kesalahan saya. Gitu. Tidak mungkin seorang guru itu memberi hukuman itu karena tidak ada kesalahan, ya kan? Ya kan, tidak ada tapi di sisi lain guru itu kadang memberi pukulan atau memberi itu kemudian diterangkan, ya kan? Jadi bukan hukuman, diterangkan, ya kan? Misal dulu itu di ceritanya siapa namanya, Muhammad Al-Fatih kalau nggak salah, itu dipukul sama gurunya, ya kan? Kemudian si murid tidak berani nanyakan sampai sudah besar, sampai sudah menjadi pemimpin baru ditanyakan, ya kan? Dan itu teringat. Artinya ternyata gurunya itu memberikan pelajaran kepada muridnya, ya kan? Bukan menghukum, tapi memberikan pelajaran kepada muridnya, ya. Ataupun kita pernah diajari sama Ukasyah namanya, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah mengumumkan kepada para sahabat siapa yang pernah saya sakiti, ya. Kemudian Ukasyah itu bilang, saya Rasulullah, ya. Kemudian silahkan kisah saya ataupun balas saya, gitu kan. Ternyata Ukasyah meminta yang lebih, ya kan? Meminta yang lebih, bahwa beliau itu pernah dipukul tidak sengaja oleh Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tidak sengaja, pakai cemetinya itu ke belakang gini, artinya Nabi itu sebenarnya mau mukul atau menjalankan untanya, tapi pas di belakang kan kena Ukasyah, ya kan? Nah, Ukasyah itu mengajari kepada kita, ya kan, bahwa mengingatkan bahwa barang siapa yang badannya itu menyentuh dengan badan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ternyata itu pelajaran yang luar biasa, ya kan? Nah, di dunia pendidikan sekarang itu guru itu disetir, ya. Guru itu disetir, artinya mau seperti ini tidak boleh, mau seperti ini tidak boleh, seperti ini tidak boleh. Banyaklah. Kalau kita menengok, maaf ya, untuk negara yang maju dalam masalah pendidikan itu, kalau saya menganggapnya itu secara dunianya itu ketika orang tua itu menyerahkan kepada instansi atau lembaga pendidikan, itu ya sudah pasrah sepenuhnya, ya kan? Di Jepang misalnya, anak kecil itu sudah ketika menyerahkan anaknya ke ASTK misalnya, ke sekolah ya udah, ya. Tidak disetir sama orang tuanya, anaknya, ya kan? Gurunya tidak disetir, ya kan? Sehingga menjadi karakter yang luar biasa, ya kan? Menjadi karakter yang luar biasa. Kalau di sekolah umum itu kan kadang guru itu mau memberi hukuman karena anaknya itu salah, ya kan? Itu jadi berpikir dua kali. Masih sekarang ya, yang kita hadapi di Indonesia kan banyak kasusnya orang tua melaporkan guru karena masalah sepele, ini kan, masalah anaknya itu disuruh sholat tidak mau, ya kan? Ya gurunya ya otomatis kalau ini dibiarkan akan merembet ke teman-teman yang lain, gitu kan, ya kan? Makanya ada agak sedikit lebih tegas, ya, bukan keras, lebih tegas. Tapi nyatanya ya orang tuanya tidak terima, kan? Nah, efeknya saya yakin bahwa efeknya itu ketika murid itu sulit untuk diatur, ya kan? Sulit diatur, bukan masalah pintar ya, sulit diatur, sulit diatur, itu orang tua akan akan memanennya ketika sudah anak itu sudah bersama orang tua. Pasti ada masalah problem. Sepanjang saya ngajar di sini itu saya teliti dari mulai dari angkatan kedua atau ketiga sampai sekarang. Kalau muridnya itu
meskipun kepandaiannya itu kurang, ya kan, kurang dari teman-temannya, tapi kalau dia itu patuh, mesti tidak neko-neko, tidak itu insya Allah apa yang dia inginkan itu akan terwujud. Tapi kalau mereka itu pintar tapi tidak patuh, tidak mengikuti aturan, ya udah, ya misal ini ya benar pintar tapi kalau di sama gurunya itu kayak cuek sama ini kurang bagus misalnya adab, itu biasanya tidak masuk ke fakultas ataupun ke perguruan tinggi yang diinginkan, itu selama. Tapi kalau yang pas-pasan manut gitu kan, itu secara tiba-tiba diterima, kita itu menjadi kebanggaan tersendiri gitu ya. Meskipun lewat jalur mandiri gitu kan, tapi kan dia yang diinginkan itu tercapai gitu kan. Beda dengan yang Makanya itu pentingnya pentingnya pembentukan karakter. Sekarang itu kalau nilai itu minta berapa tuh kita kasih, kira bener kan, minta Boleh tulis sendiri mau berapa. tapi harus wajar. Kalian kalau minta segitu harus ada konsekuensinya. Kan, saya itu juga dicap guru agama itu harus ada konsekuensi. Kalian tuh kalau 95 ketika ditanya di masa kajian enggak? Betul. Iya kan? Misal PAI minta berapa? 95. Tak kasih 95. Tapi nanti tanggung jawab kalian di masyarakat ataupun ketika ditanya sama teman. Iya kan? Iya no. Ya, ditanya. Ini hukum, ini apa? Anda bisa. Loh, nilaimu 95 dari mana? Gitu. Dulu itu saya pernah mendapatkan itu nilai matematika itu 90,7 kalau saya, pokoknya kurang satu. Tapi saya buktikan bahwa saya bisa mengerjakan. Lah itu tidak apa-apa. Gitu. Benar. Tapi kalau kalau saya tidak mampu, misal saya bahasa Inggris tidak mampu, ya udah mau dikasih nilai berapa terserah. Gitu. Memang saya tidak mampu, saya mengakui itu kan enak. Jadi ketika kita berada di lingkungan luar itu kita tidak menjadi beban, dan jadi beban. Kita maunya tinggi, minta dihormati, tapi kita tidak bisa menghormati. Kapasitas. Ya mungkin itu kekedawan. Mari Pak. Ini snack. Ya, sebelum kita lanjut pembicaraan lebih lanjut, dia boleh Makan dulu lah. Kalau Pertanyaan dari audiens. oh ya, Apa? silakan. Ada tambahan atau pertanyaan? Oh ya, akan dulu. Ini aslinya itu artinya kayak gini itu dirutinkan Rutin. di luar. Misalnya kami kan ada jadwal agak kosong ya. Misalnya itu siapa gurunya yang ngajar. Satu bulan sekali lagi. Sebenarnya sharing kan, jadi Iya sih. Artinya kita bisa menampung keinginan dari murid itu seperti ini, guru itu seperti ini. Iya juga. Iya. Bagus. Saran jadi saran biar, juga kan biar terbuka. makin mengenal juga. Ya, ada saling komunikasi. Apalagi maaf ya, di tahap kalian itu 7 tahun yang ketiga, bener kan? 7 tahun yang pertama itu 1 sampai 7 tahun yang kedua itu 7 sampai 14. Kalian kan di atas 14. Artinya sudah pemikirannya itu harus dijadikan teman. Kalau dalam pendidikan saya dulu itu pondok itu dijadikan teman, ya kan? Kita sulit untuk mengatur kalian itu sulit. Tapi kalau diajak, kemudian dipahami, itu insya Allah bisa, ya kan? Kenapa? Karena sudah mulai kritis, ya. Sudah mulai kritis. Kalau anak TK ini tuh diarahkan kemana itu bisa enak, bisa anut gitu kan? Bisa enak. Tapi kalau kalian tuh sudah mulai Pemikirannya sendiri. Mulai kritis gitu kan. Artinya punya wawasan, punya keinginan, punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, tidak bisa di stay. Iya. Tadi mau nanya Apa? Silakan. saya makan Miss. Jadi gini Pak. Ya. Ini masuk YouTube atau cuma dokumentasi di YouTube? YouTube, Oh, Pak. YouTube. Ya. Jangan lupa subscribe. Aku kasih Inggris Raisa Pokoknya jangan lupa untuk mengikuti. Daripada saya salah bahasa. Jadi gini Pak, menurut Pak Rifki dan Miss Reni, Indonesia Emas 2045 itu mungkin atau tidak?
Itu Miss Ren dulu. Saya kan data. Mungkin atau tidak possibility pasti ya bisa, even 0,01% juga possibility kan, ada possible toh. Saya kembalikan lagi, menurut teman-teman yang akan pegang 2045, menurut teman-teman bisa nggak menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas? Bukan kami sebagai guru tadi fungsinya hanya fasilitator dan assist, tapi balik lagi teman-teman nih di 2045 mau berada di posisi mana? Follower atau mau jadi leader? Nah itu kami kembalikan, jangan sampai nanti 2045 nggak jadi Indonesia emas, jadi Indonesia cemas. Sama nih. Saya kembali, jadi kayak hal-hal semacam ini, it's not the teacher who can decide it, but you as the young generation who can decide, who can choose what do you want to be in the future. 2045 bukan di tangan kami udah pensiun, udah tua lah ibaratnya, waktunya menikmati hidup, tapi 2045 di tangan teman-teman semua. Teman-teman mau membawa Indonesia ke arah mana? Apakah mau menjadikan Indonesia lebih baik, mau jadi pemimpin atau mau jadi follower atau mau jadi seperti apa? Jadi kalau cuma pertanyaannya sekedar mungkin nggak? Ya mungkin 0,0001% itu juga kemungkinan kan. Kalau tanya Bu Endah 0,01% juga possibility. Tapi kita lihat possibility-nya ini kalau bisa upgrade nilainya atau persentasenya ya teman-teman yang bisa menentukan gitu. Dan kalau Miss Rani tadi berkaca dari prinsip Miss Rani, setiap anak adalah bibit kebaikan, saya yakin bisa. Selama teman-teman mau struggle. Selama teman-teman mau ibaratnya mau upgrade diri, mau menjadikan diri yang lebih baik, mau memantaskan diri. Jadi teman-teman yang akan membawa Indonesia ini nanti ke arah mana gitu. Bukan hanya sekedar kecerdasan kognitif, tapi juga tadi adab. Karena orang cerdas sudah banyak, tapi orang yang punya adab, orang yang tahu tanggung jawab itu yang harus diperbanyak lagi. Karena kembali lagi kalau orang-orang tahu adab itu tatanan hidup itu jadi lebih baik. Aturan agama itu ada biar kita tuh menjadi tertata rapi, bukan sekedar untuk mengurung kita untuk nggak boleh ABCD, tapi tidak bolehnya itu untuk apa sih, menjadikan kita lebih baik kan gitu. Pun negeri ini juga kalau mau kita menjadikan negeri ini lebih baik, itu semua ada di tangan teman-teman semua gitu. So kalau mungkin ya jelas mungkin, dan saya percaya teman-teman bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Teman-teman zaman sekarang loh keren-keren. Iya sih. Gimana keren? Keren loh. Dibanding saya mana mungkin SMA pegang kamera. Seriously. Benar. Punya skill, kemudian kecerdasan kognitif ada gitu. Tinggal lagi dikuatkan adabnya, sopan santunnya, menghargainya. Sedikit juga ya kalau Miss Reni boleh tadi bilang mundur dikit, masalah fasilitas teman-teman itu diberkahi dengan fasilitas luar biasa dari orang tuanya. Dan saya selalu mengingatkan, HP tuh nggak mungkin lah 10 juta, pasti up lah mostly kan ya. Dapat fasilitas handphone dengan harga segitu, laptop dengan spek yang luar biasa gitu. Balik lagi, itu nanti yang nentuin teman-teman, apakah barang-barang itu menjadi liabilitas atau menjadi aset. Kalau liabilitas maka nilainya akan turun terus. Tidak ada ibaratnya ya udah gitu loh, makin lama nggak ada apa-apanya. Tapi kalau teman-teman menjadikan handphone teman-teman yang 20 juta, kemudian kamera, laptop dan sebagainya itu menjadi aset, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau saya bilang sih spend much, earn more. Kalian boleh menghabiskan uang dalam jumlah banyak, tapi kalian harus menghasilkan lebih banyak. Lebih banyaknya ini apa? Bukan uang, tapi bisa jadi skill. Kalian punya kamera mahal, tapi kalau nggak bikin apa-apa buat apa? Tapi kalau punya kamera mahal, bikin karya, dinikmati banyak orang dapat ilmunya dan lain sebagainya, itu upgrade. Nah, kalian earn di situ. Kalian menghasilkan sesuatu dan itu jadi aset gitu. It's okay kok dapat fasilitas dengan harta ini, tapi tadi balik lagi ditanya pasti, kamu punya kayak gini dulu dipakai apa gitu. Salah satu kadang kalau ini ada nih sering banget gini. Nggak usah Pipi punya harta banyak nanti hisapnya susah. Nggak susah. Kalau kita punya harta banyak pasti ditanya, kalau punya harta banyak buat disedekahin kan gampang. Kamu punya uang 271 triliun buat apa? Oh saya hibahkan. That's all gitu loh. Yang susah itu ketika ternyata dikasih amanah Allah harta banyak tapi tidak melakukan dengan baik. Ya emang itu ujiannya, harus berhati-hati gitu. Tapi
kembali lagi jangan sampai kita itu jadi malas berusaha karena nggak apa-apa segini aja nanti takut hisapnya gitu. Ya kita harus takut hisap biar kita membawa itu dengan hati-hati gitu. Tapi jangan sampai membatasi kita untuk ya wes semene wae cukup gitu. Karena juga mau berhaji juga yang mampu kan? Iya, mampu. Karena kita beribadah butuh biaya juga gitu. Kita mau membantu orang juga butuh biaya, jadi biar jadi semangat gitu. Balik lagi ke tadi ya, nikmati fasilitas kalian tapi juga manfaatkan dengan baik. Jadikan itu sebagai aset bukan liabilitas. Untuk upgrade skill misalkan kayak gitu. Kayak menurut Pak Rifki tadi yang Indonesia Emas 2045. Kalau kita menengok sebuah analisa sekarang, ya kan, dengan kondisi pemudanya seperti ini, rasanya tidak mungkin, ya kan? Kalau kita menengok ya, kondisi ini, yang pemudanya itu maaf senangnya main game, nah, apa emasnya itu pakai game, menghasilkannya itu dari game, tidak mungkin kan? Tapi kalau kita melihat pemudanya itu mulai bangkit, ya kan, mulai bangkit, insya Allah akan terwujud, ya kan? Jadi kalau suruh menilai sekarang, ya kan, kayaknya tidak mungkin. Kalau melihat kondisi pemudanya seperti ini, ya kan, kita melihatnya secara global ya, secara global tidak secara saja, itu tidak mungkin. Tapi kalau sekarang, tapi tidak tahu alam. Untuk besok itu sudah ada perubahan ketika tahun 2024 ada kurikulum baru yang diinginkan, ada perubahan yang luar biasa, ya kan? Kita tidak tahu. Ganti lagi tuh Pak. 2002. Dengan kebijakan kurikulumnya masih kurikulum merdeka, tapi dengan kebijakan yang baru itu kan bisa menjadi itu sebagai sebagai penurunan kualitas atau perbaikan kualitas, ya. Tapi kalau yang namanya 2024 untuk yang lebih baik itu semua negara itu sudah menyongsong ke situ, ya. Dan ini sudah dari prediksi yang sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu sudah menghitung, ya. Ini para ilmuwan itu sudah menghitung itu bahwa kurang lebih di tahun 2045 itu akan ada kekuatan yang besar, ya kan? Ada kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar itu dari mana? Dari kaum muslimin atau dari orang kafir? Kita tidak tahu. Makanya mereka itu berbondong-bondong. Cina yang sekarang itu ingin menguasai berbagai macam teknologinya, ya kan? Yang mustahil untuk diaplikasikan, tapi sekarang sudah mulai banyak bermunculan, ya kan? Kalau kita pas masa kecilnya itu ada yang namanya Doraemon, itu kan animasi yang cuma hanya imajinasi. Nah, sekarang itu sudah mulai muncul. Dulu itu saya ketika tahun 2008 itu belum ada yang namanya HP layar sentuh, ya kan? Masih yang ketik. Ya kan? Itu saya gambarannya jauh, itu saya pingin punya HP, jadi enggak, ya. Itu punya layar itu yang penuh, sekarang sudah terus. Dulu belum ada gambaran sama sekali, ya kan? Tapi saya pingin punya yang layar. Beda lagi kalau dulu saya menginginkan yang namanya tahun 99 itu saya udah angan-angan, itu masih SD itu saya udah angan. Saya pengen punya pesawat sendiri. Ya. Amin. Tahun 2001 saya nonton TV itu udah mulai ada yang membuat. Jangan jangkauan sini Kalimantan. Ya kan? Sini Kalimantan. Ya, ditempuh dalam waktu 2 jam atau berapa? Sini Kalimantan. Dia untuk mengontrol daerah hutan. Ya, daerah hutan. Itu saya udah ada gambaran seperti itu. Ya kan? Tapi kok darullah, ya, di sisi itu ternyata orang tua lebih manjur ataupun mustajab doanya, menginginkan anaknya itu menjadi mondok, ya kan, menjadi mondok. Saya itu dulu sekolahnya umum, tapi karena orang tua ingin mondok, ya udah menang doanya orang tua, ya. Kalau kita melihat tadi, ya kan, keinginan dari pemudanya itu luar biasa, insya Allah terwujud. Kalau di Indonesia ya. Tapi kalau kita melihat pemudanya itu, kita kebanyakan masih senangnya nih
Itu di lingkungan yang saya temui ya, itu kalau sampai malam tuh main game sebelah. Menciptakannya gimana? Dia itu tidak produktif, ya kan? Tidak membuat tapi menginginkan. Sama, saya itu tidak membuat tapi menginginkan. Ya terwujud hanya menginginkan, hanya punya saja, ya kan? Ya, tahun 45, ya 2045 itu yang megang siapa? Apakah kita itu yang megang atau kita yang hanya mengikutinya saja? Ya. Kalau jaya ataupun emas pasti ada, ya kan? Ya pasti ada. Tapi cuma kita sebagai penikmat atau pembuat, ya sebagai pelaku atau Penonton. Dan kita udah berbincang banyak sama Mas Dani sama Arif juga. ya. Kami saya dan selaku bidang Mas sama saya akan selaku ketua Panitia Pemberian izin pamit dari podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.